Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Nur Ayu Ramadhani. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini terletak di Desa Janti atau Giyanti yang sekarang diberi nama Desa Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini terjadi di tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini diadakan karena adanya konflik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC yang dibuat oleh Belanda. Awalnya ini dibuat karena untuk meredakan konflik antara ketiganya. Perjanjian ini menceritakan tentang pindahnya Keraton Kasunanan Kartasura ke Surakarta. Peristiwa geger pecingan ternyata belum usai. Saat itu Mangkubumi membantu Pakubuwono II untuk meredakan konflik dan beliau berhasil. Setelahnya Mangkubumi mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah. Akan tetapi seorang pangeran merasa iri atau cemburu karena luasnya berbeda. Setelahnya, pangeran ini mengadu akan ketidakadilan kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Setelah ada yang mengeluh seperti itu, akhirnya Mangkubumi tidak jadi diberikan sebidang tanah, melainkan diganti dengan 3.000 ril. Dan setelah itu beliau pergi dari daerah itu. Sejak saat itu terjadi perang antara Mangkubumen. Seorang gubernur di Jawa Utara yaitu Nicholas Harting. Ia adalah gubernur VOC. Melakukan sebuah tindakan untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Harting dan Mangkubumi melakukan perundingan secara tertutup. Dan perundingan tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi ingin menguasai Jawa, sebagian Jawa. Hasil rundingan dari Harting dan Pangeran Mangkubumi tadi berhasil terlaksana di tanggal 23 September tahun 1754. Lalu, hasil rundingan tersebut diberikan kepada Pakubuwono III, di mana Pakubuwono III ini pengganti dari Pakubuwono II. Hasil rundingan tersebut berisi tentang Pangeran Mangkubumi yang mendapatkan sebagian wilayah di Jawa. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III pun menyetujui tentang perundingan tersebut. Lalu disampaikan kepada Pakubuwono II kepada Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Kesepakatan ini membuat terjadinya perjanjian besar dan ditandatangani di Desa Giyanti. Giyanti ini terletak di sebelah timur Surakarta. Perjanjian ini menyebabkan dampak Jawa terbelah menjadi dua bagian atau dikenal dengan Palihan Nagari. Nah, hal ini menjadikan Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta. Dijuluki sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dan dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak tanggal 13 Februari 1755, perjanjian tersebut sudah ditandatangani. Lalu 2 hari kemudian diadakan pembagian wilayah atau pembagian atribut keraton, antara lain seperti keris, tarian, busana, dan blangkon. Proses ini terjadi tidak hanya 1 hari saja, melainkan membutuhkan proses yang lama.
pembagian wilayah ini pun sepertinya diacak karena ada yang tumpang tindih atau apa ya istilahnya, ininya tumpang tindih pasca perjanjian Giyanti Raden Mas Said dan atau disebutnya Pangeran Sambernyawa dulu membantu Mangkubumi menuntut hak dan terus melakukan pemberontakan. Di bulan Oktober 1755, Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Dan di bulan Februari tahun 1756, Pangeran Sambernyawa nekat dan hampir membakar keraton Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC menandatangani perjanjian besar, yaitu Perjanjian Salatiga di tahun 1757, sehingga tanah Jawa kembali lagi terbagi. Dan Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan tanah Jawa sebagian di Kasunanan Surakarta. Ia disebut sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Praga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Itu tadi tentang perjanjian Giyanti. Di masa sekarang Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi cagar budaya, sedangkan yang di Yogyakarta dan di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah yang istimewa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.